Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Ekonomi Islam akan membahas tentang beberapa masalah dan pokok persoalan mengenai faktor produksi yang disusun oleh Muhammad Nurjaki Mubarok dengan NIM 2014-280. Yang kedua yaitu Dede Sunarsi dengan NIM 2014-254. Yang ketiga Siti Indah Jubedah dengan NIM 2014-267. Dan yang terakhir yaitu Sofa Musdalifah dengan NIM 2014-241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indah Jubedah, NIM 2014-267. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang sistem penguasaan tanah dalam Islam. Dalam perekonomian pertanian, soal penguasaan tanah atau hubungan hukum adat istiadat yang didasarkan atas tanah dipandang dari segi produksi dan distribusi, di mana keduanya dapat mempengaruhi rangsangan produksi dan teknik pertanian melalui pola pemikiran dan penguasaan serta hak milik. Sebaliknya, hukum Al-Quran dan Sunnah telah mencantumkan asas positif dan pokok. Dari sini dapat dikembangkan suatu sistem penguasaan tanah yang cocok dengan persyaratan berbagai negara Islam di dunia. 1. Hukum Al-Quran dan hak milik petani. Ketentuan Al-Quran mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan para petani. Menurut Al-Quran, tanah harus menjadi milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Jika pemiliknya dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan mengesampingkan masyarakat atau rakyatnya adalah bertentangan dengan jiwa hukum Al-Quran. Dalam Islam, pemilik tanah secara mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiada seorang pun yang dapat menuntut soal pemilikan tanah. Dalam Al-Quran dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal akibatu lil muttaqin, yang artinya Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kesudahan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 7 128. Tuhan menciptakan bumi demi kebaikan semua orang agar dapat menikmati buah dan hasilnya. Jadi mata pencarian manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga setiap orang bebas memperoleh bagian atas usahanya, dan hukum Tuhan menetapkan bahwa tidak seorang pun akan mendapatkan lebih dari apa yang dikerjakannya. Maulana Abdul Kalam Ajad mengemukakan bahwa bila seseorang yang memiliki tanah luas mencaplok tanah orang lain yang milik Tuhan, maka hak miliknya dianggap tidak sah menurut hukum Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis dan sistem penguasa tanah. Islam tidak menyetujui sistem jamindari atau sistem tuan tanah atau feodalisme. Pertama, karena sistem ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem ini akan merintangi pemanfaatan tanah yang tepat, karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubazir dan merugikan pemilik dan masyarakatnya secara keseluruhan. Sistem tawan ini tidak ada di zaman pra-Islam maupun sesudahnya,
dimanapun membagi-bagikan tanahnya kepada para pengikutnya. Tidak terdapat tuan tanah kaya pada masa itu, karena alam negerinya mencegah adanya bentuk pemilikan tanah semacam ini dengan tidak adanya hujan dan irigasi, juga karena tanah gurun pasir. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah mengalami masalah sistem tanah. Tanah yang dibagi-bagikan di sekitar Madinah tidak menimbulkan keburukan feodalisme. Lahan yang sebelumnya adalah milik Yahudi diberikan kepada orang Muslim yang miskin, terutama kepada para muhajirin. Nabi tidak pernah bermaksud untuk mendorong adanya sistem tuan tanah dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat, karena beliau berusaha mencamkan arti penting penggamparan tanah oleh pemiliknya sendiri. Dari kalimat terakhir hadis di atas menunjukkan ketidaksenangan Nabi pada perbuatan seperti itu. Sebaiknya seseorang hanya memiliki tanah sebanyak yang dapat digarapnya sendiri. Hadis ini telah dikutip dalam Sahih Muslim dengan tambahan kecil, jika orang lain menolak menerimanya, maka orang yang memilikinya boleh tetap menahannya. Dengan kata lain, jika ia menawarkannya dengan cuma-cuma kepada orang lain yang tidak mau diberi begitu saja dan lebih suka menyewanya, lebih baik ia tetap mengurus tanah itu sendiri daripada menyewakannya. Artinya, Nabi melarang menyewakan tanah. Karena alasan ini, Abdullah Ibn Umar pada zaman Amir Muawiyah, pada waktu itu kapitalisme telah mencengkramnya, pengaruhnya di kalangan muslim tidak lagi menerima sewa tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sunarsi dengan NIM 2014-254 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai kebijakan tentang kependudukan dalam negara Islam. Dalam situasi demografi, kebijakan pengendalian jumlah penduduk tidaklah begitu memuaskan, di mana suatu kebijakan yang lebih baik dapat dicapai dengan mengikuti kebijakan yang dipersoalkan, seperti program keluarga berencana atau pembatasan kelahiran, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembatasan penduduk yang meluas. Keluarga berencana memiliki tujuan bukan hanya untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang terus-menerus, melainkan juga untuk menciptakan perkawinan berbahagia di tengah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tujuan keluarga berencana yaitu untuk melindungi kesehatan dan kecantikan wanita dengan memberi tenggang waktu antara kelahiran 2 orang anak. Kedua, yaitu melahirkan tanggung jawab keluarga dengan kemampuan keuangan orang tuanya. Ketiga, menghindari keharusan memelihara keluarga besar melalui sumber yang tidak sah. Dalam Islam, persoalan keluarga berencana menjadi persoalan yang kontroversial, di mana terdapat 2 aliran pemikiran yang mengenai persoalan tersebut. Di satu pihak memandang gagasan pengendalian kelahiran dengan senang hati, sedangkan di pihak lain menilai sebaliknya. Para penentang keluarga berencana mengemukakan bahwa terdapat beberapa masalah yang erat kaitannya dengan kelahiran seorang bayi, misalnya masalah pangan dan ruang. Pada umumnya orang menggunakan metode pengendalian kelahiran atau keluarga berencana itu karena pertimbangan ekonomis. Para penentang kebijakan keluarga berencana menjelaskan bahwa terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai motif keluarga berencana tidaklah Islami, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sebagai pencipta umat manusia menyediakan pangan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Setiap usaha apapun untuk mengendalikan kelahiran secara buatan merupakan sikap tidak meyakini rahmatnya, di mana masalah pangan merupakan suatu fenomena buatan dan akan menghilang jika diadakan upaya yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, para pendukung keluarga berencana benar-benar mengakui kemampuan keuangan para orang tua dalam menjalankan keluarga berencana. Secara teoritik, ada 2 cara yang mungkin dapat dijalankan untuk mengurangi kesuburan dengan cepat. Yang pertama yaitu pembatasan kelahiran,
Yang kedua yaitu industrialisasi. Kerugian 9 utama industrialisasi jika dibandingkan dengan kebijakan pembatasan kelahiran adalah lebih sulit dan relatif lebih lambat. Menurut Matlus, tenaga kerja yang berlebihan secara historik dikoreksi oleh kontrol alamiah yang positif seperti peperangan, epidemi, dan sebagainya. Pelajaran yang terpaksa ditarik oleh Matlus dalam lukisan suram ialah kebutuhan akan penerapan apa yang disebutnya cara pencegahan preventif, yakni pembatasan kelahiran sukarela, penundaan perkawinan, dan sebagainya. Suatu kebijakan pembatasan kelahiran dapat dibenarkan karena kelemahan 3 tindakan alternatif lainnya dalam memerangi keburukan kelebihan jumlah penduduk, yaitu yang pertama, penyebaran penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dapat dilakukan sebagai salah satu tindakan untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu upaya untuk meringankan beban kelebihan penduduk yang relatif dapat diusahakan dengan melakukan pemerataan kekayaan melalui pajak progresif terhadap orang kaya. Yang ketiga yaitu emigrasi sebagai kebijakan kependudukan dapat meringankan persoalan kelebihan penduduk. Terlepas dari faktor-faktor di atas, banyak alasan seperti sosial, fisik, dan eugenetika yang mungkin dapat dilakukan untuk mendukung pembatasan kelahiran atau keluarga berencana di negara-negara Islam yang miskin. Jadi suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa penggunaan alat-alat kontraseptif pencegah kehamilan secara luas merupakan senjata yang paling ampuh dalam pengendalian jumlah penduduk dan merupakan sarana langsung untuk mengendalikan kesuburan tanpa merintangi kenikmatan hubungan seksual, di samping penghapusan dan meniadakan penyakit keturunan dari masyarakat. Walaupun begitu, kesimpulan yang secara ideal timbul untuk memaksimalkan pendapatan yang sebenarnya ialah bahwa kebijakan kependudukan di negara-negara Islam yang miskin setidak-tidaknya harus meliputi 3 tindakan, yaitu program emigrasi yang strategik, kampanye pencegahan kelahiran yang hebat dan terus-menerus, serta rencana industrialisasi yang cepat. Kebijakan kependudukan yang meluas bukan hanya mencegah pertumbuhan jumlah penduduk secara terus-menerus, melainkan juga untuk mewujudkan perkawinan berbahagia di antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya negara Islam membawa misi dan kewajiban yang harus dipenuhi suatu misi untuk mencapai keadilan sosial. Jika ledakan penduduk menimbulkan kemacetan dalam mencapai keadilan sosial, maka negara Islam berhak mengulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Zakim Firdaus dengan NIM 20140080. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hubungan industrial dalam Islam, yang menjelaskan tentang perselisihan antara tenaga kerja dan majikan merupakan kutukan bagi dunia kapitalistik. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan selama beberapa dekade terakhir ini karena itu dibarengi oleh banyaknya pemogokan dan larangan-larangan bekerja. Karena pemogokan berarti menarik diri dari pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan dengan kondisi yang lebih baik daripada yang diberikan oleh majikan di waktu itu atau pada saat sebelumnya pada pekerjaan yang sama. Hal ini tidak saja mempengaruhi para konsumen dan para produsen tetapi juga para pekerja itu sendiri. Para konsumen akan terpengaruh oleh kelangkaan barang yang dibuat dan hal ini akan mengakibatkan naiknya harga. Para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Selanjutnya terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh pemogokan berarti kerugian bekerja dan upah bagi para pekerja. Demikian pula suatu tindakan lookout yang merupakan jawaban majikan terhadap suatu pemogokan adalah tindakan menutup perusahaan dengan maksud memaksa suatu putusan pada para karyawan. Jelaslah tindakan menutup perusahaan menyebabkan terhentinya produksi dan hal ini dapat menimbulkan masalah. Namun Marx, bapak sosialisme ilmiah modern, memprotes pendekatan kapitalis dalam menghadapi masalah hubungan antara buruh dan majikan, dengan mengikuti Smith dan Ricardo mengembangkan teori yang termasyhur mengenai nilai dan nilai lebih. Menurut teorinya, itu nilai dari setiap komoditas barang dagangannya
yang manapun hanya merupakan jumlah tenaga kerja yakni yang secara sosial perlu untuk memproduksinya. Dan di dalam Islam pun sebaiknya Islam tidak mengakui adanya pengisapan buruh oleh majikan, juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dan diadakannya masyarakat tanpa jelas. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat tiap-tiap orang yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan imbalan. Faktornya ada 3. Yang pertama, faktor ekonomi dalam pandangan Islam. Para pekerja dalam produksi tetap menjadi sebab utama perasaan tidak senang. Para pekerja demikian dikatakan menciptakan hasil instruksi, tetapi mereka hanya menerima sebagian dari produksi sisanya, ditahan oleh majikan mereka. Demikian pula adanya praktek kerja lembur, terutama pada waktu banyak. Pengangguran telah menyebabkan keresahan. Praktek ini ditentang karena pertama, bersifat retrogresif, kedua, mungkin digunakan untuk menghancurkan standar upah harian, ketiga, memperburuk syarat pekerjaan, dan akhirnya membahayakan kesehatan para pekerja. Terlepas dari pembayaran upah pada waktunya, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Demikianlah riwayat yang bersumber pada Mu'allah ibn Hazam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kewajiban para majikan mempekerjakan karyawan mereka dengan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jumlah, janganlah memperkerjakan mereka sedemikian rupa hingga merugikan kesehatannya. Faktor yang kedua yaitu psikologik dalam pandangan Islam. Dalam sistem kapitalis, para pekerja berpendapat bahwa pengadilan polisi dan para penguasa pemerintah lainnya selalu berprasangka buruk terhadapnya dan cenderung untuk lebih mengutamakan majikan. Apabila timbul perselisihan dan terjadi pembengkakan, maka para pejabat ini berpihak pada majikan. Rupanya benda lebih dipentingkan daripada hak-hak manusia. Hal inilah yang menjadi faktor perselisihan di bidang industri. Faktor yang ketiga yaitu kepentingan para majikan dalam Islam. Kepentingan para majikan dalam Islam ini sangat menaruh perhatian pada kepentingan para majikan yang dapat memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hanya kepentingan para majikan saja, tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya. Seperti jika para karyawan baik, karyawan industri atau karyawan pemerintah bertindak dengan setia dan jujur, dan jika para karyawan bekerja dengan bersemangat. Karena masyarakat modern hamid ke arah materialisme tanpa mengabaikan nilai hidup spiritual dan moral, maka sulit atau tidak mungkin untuk mengarahkan para pekerja agar rajin bekerja. Dari analisis di atas, dapat dikatakan bahwa Islam mencoba untuk membuat kompromi yang langgeng antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral kepada seluruh persoalan mengenai hubungan mereka dan dengan menjadikan kewajiban dan masing-masing pihak sebagai bagian dari iman. Dalam hal ini, Islam juga membuktikan jaringan lebih unggul daripada sekularisme yang tidak berhasil membuat hubungan harmonis antara buruh dan majikan dalam suatu mosaik sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sofa Musdalifah dengan NIM 2014-2041 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang musyawarah kolektif dan hak untuk mogok dalam Islam. Pembahasan tentang sifat hubungan industri telah membuktikan bahwa Islam mengakui upah yang layak bagi para pekerja. Jika majikan berusaha mengisap para pekerja, maka terbuka bagi mereka jalan musyawarah bersama agar bisa mendapatkan upah yang layak dan dibenarkan oleh Islam. Karena jika buruh melakukannya secara sendiri-sendiri akan mudah ditaklukkan sebab kemampuan perundingan yang sangat lemah. Demikianlah suatu serikat buruh dapat memperbaiki kelemahan kedudukan perundingan antara para pekerja untuk menyiapkan pengisapan kapitalis. Dengan demikian memungkinkan para pekerja menaikkan upah mereka ke tingkat nilai penuh hasil bersih marginal mereka. Maka dalam suatu masyarakat Islam yang diperindah dengan baik, dengan tidak terdapat kebutuhan mendesak bagi angkatan kerjanya untuk memiliki kekuatan perundingan bersama, karena peraturan kelembagaan akan menimbulkan kekuatan dengan kondisi kerja yang cenderung layak dan adil.
Arti penting ekonomis dalam pemogokan terletak pada kenyataan bahwa hal ini mempengaruhi setiap orang yang mempunyai kepentingan langkah dalam industri sebagai konsumen dan sebagai produsen. Lagi pula kecenderungan ke arah lebih baik banyak perundang-undangan buruh dan meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap industri menunjukkan adanya kesadaran sosial yang semakin tumbuh di pihak masyarakat. Oleh karena itu, dikemukakan bahwa aksi mogok sudah ketinggalan zaman. Argumen pokok yang menganggap aksi mogok itu sebagai suatu hal yang perlu dapat diringkas. Mereka mengemukakan bahwa pembentukan dan hak untuk mengubah bukan sekedar soal prosedur taktik, melainkan merupakan prinsip dan hak asasi. Telah dikemukakan bahwa pemecatan dan pemogokan harus dianggap sebagai kartu dengan nilai sama dalam permainan yang satu akan dimainkan untuk melawan yang lainnya, dan harus dibuang jika yang lainnya juga dibuang. Kesimpulan yang dapat dikatakan bahwa dengan adanya tantangan pengembangan industri yang berlaku, hak untuk memeluk dan pemecatan pada prinsipnya dapat diakui karena setiap kemajuan apapun yang menuju perkembangan industri berdasarkan garis Islam menghendaki kesempatan sepenuh mungkin bagi para majikan maupun para buruh. Selanjutnya kesimpulan. Dalam hukum Al-Quran tidak dilakukan lagi menyetujui hak milik petani, di mana setiap sistem penguasaan tanah yang memberikan batasan kebaikan bagi orang banyak dan mengabaikan sebagian besar rakyat dinyatakan tidak Islami. Islam menutup sistem tuan tanah, akan tetapi bentuk dan jenis hak milik petani sesungguhnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan tunduk pada perubahan dalam kerangka pertumbuhan yang dinamis. Hak milik petani bukan berarti bahwa setiap orang harus mempunyai bagian tanah yang sama untuk digarap. Islam mengakui perbedaan kemampuan manusia dan perbedaan yang diakibatkannya dalam penghasilan. Al-Quran tidak menerima setiap keadaan di mana ada orang yang memiliki terlalu banyak, sedangkan orang lain tidak. Praktek menyewakan tanah berdasarkan jumlah hasil yang ditetapkan suatu mitra imbangan bunga dari lahan pertanian dalam Islam itu tidak dibenarkan. Sistem penguasaan tanah yang dilakukan oleh Umar merupakan sebuah bukti bahwa hukum Al-Quran mengenai tanah dapat dilaksanakan untuk menyelamatkan masyarakat Islam dari kejahatan feodalisme. Selanjutnya, Hadrat Umar telah melarang pembelian tanah oleh kaum muslimin di wilayah taklukan Suriah dan Irak. Dia tidak hanya menghentikan praktek pembagian tanah di antara kerajaan Islam di wilayah taklukan, tetapi juga menyehatkan rakyat agar pentingnya penggarapan tanah. Ditekankan, jika dalam jangka waktu 3 tahun seseorang tidak menggarap tanahnya, ia akan kehilangan haknya atas tanah itu. Jika syarat 3 tahun ini dikaitkan dengan hak milik, tentu produksi pertanian akan meningkat. Sesungguhnya, Hadrat Umar telah melaksanakan banyak perubahan dalam bidang pertanian selama pemerintah. Banyak penguasaan tanah di antara sistem-sistem terpenting yang meliputi iqta atau hak milik pribadi, hima, sistem tuan tanah negara, dan hak milik petani. Dalam persoalan keluarga berencana merupakan soal yang kontroversial karena hal ini dikemukakan dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis tidak ada ketentuan jelas yang dapat memberi jalan untuk berbagai penafsiran yang dikaitkan dengan adanya perubahan waktu dan keadaan. Selain itu, Islam juga tidak mengakui pengisapan buruh oleh majikan. Selanjutnya ada sistem penguasaan tanah semasa Khalifah Umar. Sistem penguasaan tanah ini dapat menjadi contoh rujukan bagi negara Islam modern di dunia. Pada umumnya, hukum Al-Quran mengenai tanah itu lebih banyak dilanggar daripada ditaati.
Walaupun Arabia bukan sebuah negara pertanian, namun selama Khalifah Hadrat Umar, kebutuhan akan sistem tanah yang tetap dan tanah abadi telah dirasakan akibat penaklukan terhadap Irak, Suriah, Iran, dan Mesir. Langkah revolusioner Umar dalam melarang pembelian tanah oleh kaum muslimin di wilayah taklukan seperti Suriah dan Irak membuktikan kehendak untuk menghindari keburukan-keburukan sistem tuan tanah dalam kerangka sosial Islam. Sesungguhnya khalifah yang kemudianlah yang bertanggung jawab atas pemberian tanah luas atau tanah feodal bebas sewa kepada para prajurit, karena gaji tetap tidak dapat dibayarkan kepada masyarakat. Imbalan pemberian tanah berlawanan dengan kebijakan Umar yang keras, karena pemberian ini dapat menyebabkan timbulnya kehujatan feodalisme atau kejahatan feodalisme dalam masyarakat Islam. Setelah mengambil kembali beberapa tanah yang diberikan kepada Nabi Bilal ibnu Al-Haris, Umar berkata kepada Bilal, yaitu Rasulullah tidak memberikan tanah kepadamu semata-mata supaya kamu menahannya dari penguasaan orang lain. Dia memberikannya kepadamu agar kamu dapat menggunakannya. Dengan demikian, kamu hanya boleh mengambil apa yang kamu manfaatkan dan tinggalkan sisanya. Selanjutnya, sistem penguasaan tanah yang lebih baik itu diperlukan untuk memberikan produksi pertanian. Umar mengadakan banyak perubahan di bidang pertanian. Di antaranya yaitu saluran-saluran pengairan dibuat di tanah-tanah taklukan, dan sebuah instansi besar dibentuk untuk mengurus pembangunan bendungan, menggali waduk, untuk membangun saluran dan pintu air untuk membagi-bagikan air. Juwaid Muawiyah membangun banyak saluran di distrik-distrik Khuzistan dan Azwas dengan seizin Hadrat Umar, yang memungkinkan banyak tanah baru dibudidayakan. Beratus-ratus saluran air lainnya telah dibangun dan sisa-sisanya terdapat dalam buku sejarah, yaitu Sohibli Umar Faruk. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sistem penguasaan tanah semasa Khalifah Umar. Berbagai jenis sistem penguasaan tanah yang ada di kerajaan Islam selama Hadrat Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Iqta atau sistem kepemilikan pribadi, yang kedua ada sistem hima, yang ketiga ada sistem tuan tanah negara, dan yang keempat ada hak milik petani. Yang pertama itu Iqta atau sistem kepemilikan pribadi, atau disebut juga dengan tanah hadiah, adalah suatu lembaga yang asal-usulnya dapat ditelusuri pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sistem ini mempunyai akibat yang jauh jangkauannya terhadap sistem tanah di Arabia, karena kehidupan orang-orang Baduy yang berpindah-pindah itu menyebabkan mereka tidak mengetahui hak kepemilikan tanah oleh seseorang. Iqta berarti tindakan memberikan atau memberi bagian yang terpotong. Yang selanjutnya ada sistem hima. Tanah hima adalah tanah yang dimiliki oleh satu suku atau lebih dan digarap, atau kalau tidak digarap, itu digunakan untuk kebutuhan bersama yang lain. Kepemilikan tanah pribadi merupakan sesuatu yang tidak dikenal di kalangan orang Baduy. Hak terbatas orang Baduy atas tanah mungkin merupakan asal-usul perkembangan cadangan kolektif atau hima, yang haknya dibuat mutlak, sedangkan suku lainnya berkewajiban untuk tidak mengganggu hak itu. Dasar hima biasanya adalah makanan ternak atau air. Biasanya dalam hima terdapat satu atau lebih mata air atau tempat-tempat berair, sifatnya yang nomadik. Tampak jelas dan kenyataan bahwa biasanya tanah itu dibiarkan tidak digarap. Pada mulanya, hak istimewa hima tidak bersifat tetap, tetapi jika ia tetap dalam kepemilikan suatu suku selama masa yang lebih lama, maka akan menjadi milik mereka. Selanjutnya ada sistem tuan tanah negara. Dengan ditaklukkannya berbagai negeri, berkembang pula sistem tuan tanah negara, yaitu dalam sistem tanah ini dimiliki oleh negara
dan para penggarap menjadi penyewanya. Mereka tidak mempunyai hak milik dan tanah tidak dapat dialihkan atau dijual. Tanah negara digolongkan dalam sawafi dan fa'i. Sawafi yakni tanah negara yang seharusnya. Sawafi sesungguhnya adalah milik pemerintah yang tidak boleh dialihkan dengan jalan apapun. Para penyewa mengerjakan tanah dan membayar sejumlah uang khusus sebagai pajak atau kharaj. Mereka tidak dapat diusir jika tidak ada keterangan yang jelas, tetapi barangkali sistem sewa ini telah ada secara turun-temurun dan dianggap sebagai warisan. Akan tetapi tanah-tanah ini tidak dapat dijual oleh para penyewa maupun para gubernur. Fa'i juga termasuk atau tergolong dalam tanah negara. Sebenarnya fa'i ini dimulai pada waktu Nabi. Hal ini mencakup tanah dan barang rampasan yang telah diserahkan kepada Nabi dan untuk digunakan menurut kebijakannya yang tersendiri. Selanjutnya ada hak milik petani. Dalam sistem ini, para pemilik sendiri yang menggarap tanah. Sistem penguasaan tanah di berbagai tempat dan provinsi menyebabkan timbulnya golongan-golongan rakyat seperti berikut. Yang pertama itu ada pemilik bukan penggarap. Yang kedua ada penggarap bukan pemilik, dan yang ketiga ada pemilik penggarap. Pemilik bukan penggarap adalah pemilik tanah yang tanahnya digarap oleh orang lain. Kalau penggarap bukan pemilik adalah golongan yang memiliki atau mewakili para penyewa tanah dari tuan tanah, baik orang merdeka maupun budak. Yang termasuk dalam golongan ini itu banyak terdapat di seluruh bagian kerajaan. Kalau pemilik penggarap adalah seseorang pemilik dan juga seorang penggarap, dinamakan juga petani pemilik. Ia mempunyai hak atas tanah yang dikuasai dan digarapnya. Bedanya dari tuan tanah adalah besar hanya dalam luas dan ukuran tanahnya. Orang yang memiliki hak untuk mengerjakan tanah sebagai para penggarap tanah milik negara dimasukkan dalam golongan milik penggarap.